Perkenalkan, nama saya Abdul Munif dari Jombang. Saya juga pengurus PIP Jatbang Jawa Timur. Ini pertanyaan saya ganti topik ya. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Keren ini. Ya. Ditujukan untuk Pak Edi dari Sambelas. Yaitu tentang semboyan NKRI. Sering kita mendengarkan di masyarakat umum ada istilah semboyan NKRI harga mati kan begitu. Tapi kalau dari sang pemrakarsa itu disebutkan semboyannya beda, NKRI Hakul Yakin. Ini kebanyakan belum banyak yang paham. Nah, mohon dijelaskan NKRI Hakul Yakin itu penjelasannya seperti apa, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Munif. Jadi dalam pemahaman saya ya, secara umum kenapa kok mengatakan NKRI harga mati, itu dimaksudkan bahwa dibandingkan nyawa, kalau persoalan NKRI lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup tapi tidak NKRI, kan gitu ya. Tetapi itu bukannya tidak tepat ya, itu ya tepat, tetapi ada yang lebih, karena ini kan ngurusin NKRI lah kok ngomong mati kan gitu loh ya. Ini dibawa kepada hakul yakin, itu adalah keyakinan yang paling tinggi. Jadi kalau misalkan di dalam apa yang pernah disampaikan sama pemrakarsa, ada yang disebut dengan yakin, ada yang disebut dengan ainul yakin atau ilmu yakin, ada yang disebut dengan hakul yakin, keyakinan yang paling dalam. Ibarat begini, kalau ada asap pasti ada api. Sebagian orang sudah yakin di situ, maka itu namanya yakin saja. Nah, tapi lebih dalam orang ini kemudian datangi sumber asap, loh ternyata ada api. Ini yang disebut ainul yakin atau ilmu yakin. Yakin karena dasar ilmu atau dasar melihat. Nah, tapi sebagian orang lagi masih tidak percaya, karena sekarang itu kalau kita ke restoran-restoran, saya pikir api, ternyata cuma kertas dikasih lampu, kertasnya dikasih oba-oba. Nah ini tidak disentuh, dirasakan, oh panas temen ya. Ini areanya hakul yakin, sehingga keyakinan terhadap NKRI ini ya tidak membuat kemudian kita bicara tentang masalah kalau tidak NKRI ya lebih baik ya mati. Tidak seperti itu. Tapi kalau keyakinanmu terhadap NKRI ini beneran sampai masuk hakul yakin, yang ada itu bagaimana kita ini bisa ya bukan hanya mempertahankan, bagaimana yang kita lakukan ini bisa membuat bangsa dan negara kita jaya ya, dan membuat kemudian bangsa kita ini lestari. Nah, lestarinya ini kan sesuatu yang bagaimana bersifat lestari, ini kan sesuatu yang seandainya diputus oleh pedangnya maut, ini pedang maut pun tidak bisa mutus gitu. Nah, maka ini bicaranya adalah apa? Hakul yakin ini akan mewujudkan karya-karya untuk bangsa dan negara. Karena karya-karya apakah itu dari sisi ilmu yang manfaat ataukah dari sisi amal jariah atau amal yang dijadikan bangunan-bangunan ya. Meskipun kita ini mati, ilmu ini masih terus berjalan enggak? Masih. Pedang maut tidak bisa memenggal ilmu. Demikian juga dengan ketika kita memunculkan rumah syukur, memunculkannya bangunan monumen yang rencananya di Bejijong. Seandainya ini kemudian kita wujudkan, gitu ya. Lah ini juga tidak bisa diputus oleh pedang maut. Ya. Maka hakul yakin ini dampaknya berbeda. Kalau NKRI harga mati, yaitu tutup ngomong no iki NKRI lek gak ya aku mati ae. Tapi opo manfaatnya itu loh. Kan gitu loh. Kalau hakul yakin ini akan mewujud direpresentasikan kepada karya-karya untuk manfaat bangsa dan negara, dan itu demi kejayaan dan demi kelestarian bangsa dan negara. Sangat. Kita yakin kalau ditembak laka-laka, bedil mengsel itu.
Lek kadang wong nembak, ya kene ngalih bangun rumah syukur. Lapo ngurusi wong kate nembak? Ya. Nah, itu aku yakin itu. Jadi pada prinsipnya yang aku yakin itu adalah prinsip yang tidak bisa psikologis. Artinya dengan punya prinsip seperti itu, apa langkah ke depan untuk NKRI? Sebabnya kalau diisi dengan baik. Kalau NKRI harga mati, itu kan kena pedang maut selesai. Tapi kalau aku yakin kena pedang maut, apa yang kita lakukan masih terus jalan. Bekerja terus. Nah, bekerja terus. Tapi memang ini tidak pernah ada yang nanya. Ya, sekarang mau dipanggil. Ya, tepuk tangan untuk Pak Mung. Mungkin ini gong Pak Edi. Gongnya sih jam piro sih? Mungkin satu untuk saya. Oh, nggih. Pada Bapak Edi Setiawan ini menarik sekali. Ini baru pertama kali ini diskusi bersama dengan para pakar dan juga nanti juga untuk Pak Romo Yohanes. Yang kami setengah bertanya ya, cuma kita perlu penjelasan yang lebih luas lagi barangkali untuk menambah wawasan Bapak Edi mungkin juga Romo terkait dengan masalah dan kita pahami bersama itu yang umum itu wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan gitu. Itu yang banyak kita dapatkan. Mana pula kita lihat dengan jelas sebenarnya bahwa di Nusantara kita itu ada satu hal yang bersifat sangat strategis, geopolitik maupun geoekonomi maupun geografi, yaitu wawasan maritim atau wawasan kemaritiman, yang mana di situ berhubungan dengan jarak Nusantara kita dan kekayaan yang ada di dalam, terutama kekayaan lautnya. Ini banyak yang belum terungkap gitu Pak Edi. Mungkin barangkali melalui diskusi kita ya, kita mendapatkan pendapatan pemahaman yang wawasan yang lebih luas dari Bapak Edi, dan mungkin juga akan dengan Bapak Romo Yohanes. Bapak Edi. Mantap pun Pak Cahya. Cahya. Jadi gini, kalau kita mau jujur ya, luas wilayah kita Indonesia ini lebih luas mana, lautnya atau pulaunya? Nah, harusnya kita mengatakan bahwa Indonesia itu bukan negara kepulauan, tapi negara Kelautan, maritim ya. ya podo kelautan ya. Dan lek ditelusur meneh, saya sudut pandang sejarah loh ya, Nabi Nuh panjenengan kan tahu punya anak 3, Ham, Sam, dan Yafis ya, atau Yafan. Di antara anak-anaknya inilah juga yang menjadi jalur turunan ke sini, sehingga wajar ketika negara kita ini adalah negara kelautan atau negara maritim ya, otomatis penduduk kita aslinya sangat paham tidak tentang kemaritiman, urusan kapal dan lain sebagainya. Sangat, karena bapak perkapalan Nabi Nuh ya, jalur mudune ya rene ya, dan kita untuk alat transportasi itu lebih banyaknya adalah jalur laut ya. Makanya kita lihat sekarang gambaran sejarah. Panjenengan mungkin pernah dengar namanya jalur sutra ya. Jalur sutra itu jalur perdagangan sutra, itu dari Cina, Xi'an, kota Xi'an ya, yang barusan berapa waktu lalu ditemukan patung-patung terakota yang terpendam itu loh, prajurit-prajurit itu loh ya. Nah, di situ ada ulat yang memunculkan serat sutra, yang ini kemudian menjadi bahan baku tekstil. Nah, yang dimaksud jalur sutra itu adalah dari kota Xi'an sampai ke Istanbul, Turki. Dulu jalur darat yang digunakan itu lewat daerah utara ya, dari Mongolia ya, terus termasuk lewat Palmyra, Syria sampai ke mana itu, Turki. Nah, jalur selatannya ini jalur laut, India, Gujarat masuk ke Indonesia ya. Makanya panjenengan kalau
kalau panjenengan lusur contoh ya, daerah Boyolali, Demak dan lain sebagainya yang kemarin mari banjir besar. Ya. Lah ya apa kate gak banjir wong iku dhisik nggene selat. Selat mari ngono apa iku jenenge air berkurang di kei lemah didadekno daratan Selat Muria. Ya. Nah, saiki contoh sekarang daerah Sidoarjo, ya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, ya. Ini kan juga sebagiannya dulu adalah sungai-sungai besar yang langsung ke laut. Ini jalur sutra yang berikutnya. Nah, sehingga di sini kemudian ini ada yang perlu saya sampaikan. Ini gak koncoplek kata cerita. Misalnya kita kan koncoku. Jadi koncoku, lek koncoku lek konco sampean ayo. Teman saya ya, itu salah satu direktur dari Bea Cukai. Sekarang dia posisi di Sumatera Utara, Kanwil di sana. Dia dalam disertasinya ya, dalam kebutuhan untuk keperluan Bea Cukai, dia tuh nelusur sejarahnya kapal. Ya. Perkapalan. Nah, ternyata bahkan sebelum Eropa ya itu sudah berkembang adalah teknologi perkapalan Indonesia. Ya. Sehingga jangan heran lek Columbus nemokno benua Amerika 1517 iku mergo diumumno. Lek wong Bugis iki wis sobone nang Amerika dhisik iku cuma gak tau ngumumno. Ya. Nah, berikutnya yang saya tadi cerita terkait dengan masa Salakanegara Ki Ageng Tirem dari jalur India bantu berangkat ke Indonesia daerah Pandeglang ya Salakanegara. Kan pertanyaan numpak apa? Pak kapal lah. Sedangkan ya dari sejarah kalau karakternya dari India karena jalurnya Hindu itu bukan ke laut tapi ke gunung. Nah, sehingga lagi-lagi ini teknologinya dari mana? Nah, disinilah ya yang kemudian paling tua kita kenal kan kapal finish yang di mana? Di daerah Kalimantan itu. Sulawesi, ya Sulawesi. Daerah Laut Bira, ya. Nah, ini kemudian perkembangan teknologi kapal kita sudah semakin besar, ya. Kemudian orang-orang daerah Eropa ini mulai golek coro, Pak. Cek ini teknologi kita tidak berkembang. Kemudian mereka membatasi yang boleh masuk negara mereka itu yang panjangnya dibatasi 50 meter. Alasannya kalau lebih dari 50 meter, anggap 100 meter, maka itu bukan hanya bisa dibawain barang di dalamnya, tapi juga bisa dibawain prajurit. Mereka alasannya mengkhawatirkan itu. Padahal teknologi kita waktu itu sudah sampai kapal yang 100 meter. Nah, begitu mesin uap ditemukan di Eropa, ya mereka mempadukan dengan kapal seolah-olah ilmu perkapalannya lebih dulu sana. Enggak, ya di sini. Maka tidak heran ya, sebagai salah satu bukti juga ketika pada waktu itu di jalurnya masanya Kerajaan Demak ya, masanya Sultan Trenggono. Jadi setelah Raden Patah, Patiunus kemudian Sultan Trenggono ya. Ini satu-satunya yang belum takluk itu kan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini khawatir ditaklukno. Maka dia ngundang Portugis. Ya. Apa yang terjadi dari jalurnya Demak ngirim Fatahillah. Ya, mantune Sunan Gunung Jati berangkat ke Banten. Disikat kan yang akhirnya 1527 dianggap sebagai awal berdirinya kota Jakarta karena Batavia diubah oleh Falatehan atau Fatahillah menjadi Jayakarta. Lah kok iso saya kira bukan negara maritim tidak kuat di maritimnya ya. Kemudian bisa ngalahkan Portugis yang ahli kapal. Karena kita lebih tua. Ya. Nah, cuman yang berita terakhir ini sang pemrakarsa itu sempat nanya ke salah satu sahabat kita Laksamana Muda Bambang Urip Wijanarko. Ya. Berapa sekarang personel Angkatan Laut? Ini masih jauh dari ideal.
karena idealnya dengan wilayah kita paling tidak sampai 300.000 prajurit, dan ini masih jauh. Makanya tidak salah kalau dikatakan oleh Menteri Pertahanan kita yang sekarang, jika seandainya terjadi perang, Indonesia cuma bertahan itu 3 hari ya. Peluru nentek telung dino. Tapi menurut dari Dewan Pembina kita, Bapak Muhammad Subegi Azalsani, kalau benar-benar perang kita cuma mampu bertahan 5 jam. Karena apa? Harusnya kekuatan ini harus digeser bukan di angkatan daratnya, tapi di angkatan laut. Ya, dan fakta loh ya, fakta. Kalau sudah bicara terkait dengan masalah skill pribadi atau personal, ya, KBK angkat tangan lah, ambek baik pun angkatan darat kita maupun angkatan laut kita, mereka itu rata-rata menang di persenjataan. Tapi skill personal itu masih menang gitu. Itu gambaran geopolitik dan geografinya ya, terkait dengan situasi yang ada di kita. Nah, sehingga sekarang ini di dalam penjagaan dan pengelolaan laut kita itu masih sangat kurang. Iki akeh sing gak tercatat berapa banyak perkara iwak-iwak ditolongi. Ya Malaysia, ya Singapura, ya Australia, semua ya. Vietnam, ya itu saya akeh Taiwan. ngoten, Pak. Jadi ini Pak Edi, Nggih. terkait program ketahanan pangan dahulu Ketua Pembina BCPA. Tadi kan menyatakan bahwa Mas Julandi dari Departemen Pertanian Offset kemarin bercerita bahwa setelah browsing terkait dengan UI, Ya, ternyata ditemukan paling penghasil banyak itu di Afrika. Afrika. Akhirnya saya akan nyambung dengan kisah yang tadi. Pertama disuruh hijrah ke Haji, adalah Afrika. Kemudian terkait dengan ketahanan pangan yang terkait dengan nasionalisme itu. Sehingga dari cerita yang tadi saya dengarkan itu, sejarah itu, akhirnya kita jadi nyambung. Berarti 5 jam habis. Berarti kan harus memiliki lumbung pangan yang banyak. Apakah dengan lumbung pangan itu nanti bisa meredam Indonesia tidak jadi chaos? Nah ini Pak, ini justru ganti saya yang tanya Pak. Saya kan sudah paham ya, kisahnya Nabi Yusuf dari beberapa sudut pandang agama kurang lebih sama ya. Satu, Nabi Yusuf ini dipenjara 7 tahun. Kemudian setelah itu ada satu tukang roti yang juga dipenjara, ini dibebaskan ya. Nah tukang roti ini ngerti kalau Nabi Yusuf ini ahli takwil mimpi. Sampai kemudian ringkas cerita, rajanya ya itu mimpi dan bingung karena ahli tafsir mimpi tidak ada yang paham. Tukang roti tadi yang pernah jadi teman satu penjara dengan Nabi Yusuf, kemudian informasi yang kerajaan ada satu orang yang ahli di dalam masalah takwil mimpi. Diceritakanlah ke Nabi Yusuf, dan di situ yang dimimpikan adalah ada 7 sapi atau 7 kerbau gitu ya, yang awalnya itu gemuk, kemudian setelah itu rajanya melihat 7 sapi atau kerbau itu yang kurus. Nah ini dipahami oleh Nabi Yusuf, 7 tahun itu akan makmur kan gitu ya, 7 tahun berikutnya akan kekeringan kan gitu ya. Dan setelah itu Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, diangkat jadi menteri masalah pangan ya. Nah bahkan memang benar itu juga menjadi lumbung dunia karena yang dibantu dari penyimpanan itu ya, bahan makanan bukan hanya Mesir saja, bahkan dari negara-negara yang lain. Tapi pertanyaannya, dan aku sampai saya ini bingung Mbak, 7 tahun nggak makmur, 7 tahun berikutnya itu kan kekeringan. Berarti bahan makanan ini kan disimpan 7 tahun loh Pak. Ya apa cara nyimpennya ini? Misalkan di frozen, ya di freezer yang saya di frozen food Pak, maksimal setahun Pak. Ini sih gak kedaluarsanya itu loh Pak. UI itu katanya lumbungnya di tanah itu kuat sampai bertahun-tahun. Nah itu kan saya sudah coba searching Mbak, tapi kalau informasinya loh ya, itu juga paling antara 6 bulan sampai 1 tahun. Bahkan menarik ya. Ya.
kebutuhan pangan jelas kita sepakat ya, karena bagaimanapun seandainya kita mampu swadaya impor bangsane urusan agraria ini harusnya kan enggak. Tapi pertanyaannya adalah penyimpanan ini, penyimpanan storage-nya gitu ya, storage sistemnya yang membuat ya apa ya bertahan segitu lama. Iki sing aku cek kurang paham, makanya saya ganti tanya gitu. Terus story tim Mesir itu ya apa dilebono piramid, apa ya apa. Karena bentuk-bentuk piramid itu kan khusus ya. Dan legendanya legenda, karena saya belum pernah nelusur. Kalau di antara sepertiga posisi piramid ini sepertiga ya ditaruh benda, ini melayang. Di beberapa kasus nang ini perapatan-perapatan ada yang ditaruh logam bentuk piramid itu ya konon katanya untuk mengurangi kecelakaan di situ. Ini kita tidak tahu dan sampai sekarang saya belum paham. Kalau kita bicara piramid di Mesir, itu ditulis mengenai tokoh-tokoh. Siapa. Itu adalah sebagai suatu orang-orang yang dihormati, yang menjadi kenangan orang-orang Mesir itu tak semua. Karena mereka sangat memburu hati tokoh-tokoh. Itu dibentuklah apa yang dinamakan dengan piramid, di samping untuk melestarikan budaya, juga leluhurnya itu dikenal. Kalau nanti di Mesir bisa dilihat di situ ada nama-nama. Nah ada yang mungkin perlu diteliti ya Pak Rahmat ya. Mesir itu ya sudah ribuan tahun yang lalu itu datang ke Indonesia, ke Kota Barus. Kota Barus itu sekarang masuk Sumatera Utara ya. Nah di Kota Barus itu ternyata sampai sekarang juga masih ada namanya pohon kapur ya. Kapur Barus loh ya. Iku Indomaret iku kapur Barus. Asline iku pohon kapur di Kota Barus. Nah pohon kapur itu sendiri menghasilkan tanpa proses penyulingan iku metu minyak ya Pak. Dan saya pernah bawakan sang pemrakarsa minyaknya ini. Nah minyak ini nanti kalau dibiarkan itu mengering akan jadi koyok garam grosok, mengkristal. Tapi minyaknya aku saya nyimpen ya sampai sekarang. Lek garam grosok sing iku mau mengkristal itu sakmene iku 5 juta dhewe Pak sekarang. Ya. Nah inilah yang jadi bahan baku ya untuk balsam mumi, dan itu sampai bertahan ribuan tahun. Dan tadi pagi lagi makanya gak kocok kata ceritanya. Tadi pagi saya baru dapat bocoran lagi dari Pak Yai bahwa ternyata dari minyaknya yang pohon kapur ini atau grosoknya ini ya, ternyata di antara campurannya untuk balsam mumi itu ditambahi madu. Jadi madu ditambah dengan minyaknya pohon kapur itu atau yang kayak kristalnya itu, mbok ditambah apa meneh itu dipakai balsam. Ini bisa bertahan sampai ribuan tahun. Nah, saya tidak tahu apakah teknologi ini kira-kira juga termasuk yang digunakan untuk balsami pangan. Dalam balsam Fir'aun iya. Ya. Tapi balsam Fir'aun kok jadi pangan, Fir'aun itu tanamannya itu loh Pak. Itu yang sampai sekarang untuk masalah storage penyimpanannya itu yang saya masih belum paham. Tapi kalau butuh jelas butuh Pak. Ya, kita harus punya istilahnya bahan makanan yang mampu bertahan untuk tahunan Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak Edi. Mungkin wawasannya cukup bisa kita sedikit pahamkan ya, karena juga memori kita udah kadang on kadang. Terima kasih. Tepuk tangan kembali Bapak Edi. Alhamdulillah. Ya kembali Pak Monggo dilanjut Bapak. Terima kasih Ya. dari semuanya yang telah Sebentar, break memberikan dulu. jawaban dari narasumber kita, Kelompok Yanu dengan Pak Edi Setiawan. Bapak Ibu, saat ini sudah pukul 22 lebih 12 menit. Ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirobbilalamin, diskusi pada malam hari ini berjalan dengan baik. Kami memahami dan memaklumi bahwa beliaunya rombongan itu kegiatan mulai kemarin sampai hari ini belum istirahat, ya. Terus ya, betul. Gitu ya, Pak, ya? Betul. Ya. Selalu komunikasi, saya diinformasikan kegiatannya, ya. Nanti malam masih ada kegiatan lagi, ada. Kalau pada kita sholat lagi ada, ya. Nah, karena itu kami harus juga memahami, ya. Ini ada hari kebaikan beliaunya, ya. Jadi diskusi pada malam hari ini saya kira kita cukupi, ya. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari penjelasan beliau narasumber kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya, Bapak Ibu nggih. Amin. Satu lagi boleh, Pak. Halo. S3. Sebelum ditutup nggih. Ah, monggo kalau gitu nggih. Satu saja nggih. Ini mungkin Pak ya, mohon maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha. Salam. Salam. Ini mungkin agak di luar konteks ya. Terkait dengan update keputusan MK kemarin. Intinya kan ditolak ini dari petitum kita, ditolak dengan petitumnya DPR dan pemerintah. Pertanyaan kami, bagaimana sikap kolektif kita sebaiknya untuk menyikapi ini? Baik, jadi begini. Sejak awal proses dari gugatan, ya istilahnya gugatan kita ke MK, ya, terkait frase 17 Agustus kemerdekaan bangsa dan 18 Agustus berdirinya NKRI. Ini sebenarnya memang, ya kalau saya katakan ada kekurangsiapan dari kita. Sebabnya begini, satu, ini yang menggugat siapa? Kita tidak bawa nama organisasi, yang menggugat adalah pribadi-pribadi. Di antaranya pribadi yang menggugat adalah lulusan arsitek, ya, dan guru, ya, dan gurunya juga bukan guru sejarah, tapi guru ekonomi kalau saya tidak salah. Ya. Siapa yang gugat tidak masalah, mau berapa puluh kali pun juga tidak masalah, ya. Nah, tetapi paling tidaknya di situ ada hal-hal yang menarik yang sebenarnya bisa kita garis bawahi dari keputusan MK, ya. Sebenarnya mereka itu sudah mengiyakan bahwa 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa dan 18 Agustus adalah berdirinya NKRI. Ya. Ini sudah diiyakan. Tetapi kemudian mengapa kok kemudian ditolak? Mendasarkan kepada yang di versi pemahaman mereka, tapi kita sama-sama tahu setiap sidang harusnya dari pihak kepresidenan hadir dan dari pihak DPR hadir. Faktanya sama yang saya tanya. Oh, rata kok sih DPRD, mulai DPR teko, tekan presiden nggak teko, presiden teko, DPR nggak teko, dipimpong. Ya, maka dari kita, ya, di antaranya. Inilah salah satunya yang kita lakukan dengan memperbanyak sarasen-sarasen seperti ini, sehingga harapan kita untuk sing melok duduk pengurus tok orang-orang umum, sehingga apa? Ini kita tanamkan, kita informasikan terus-menerus. Ya. Yang kedua apa? Terkait dengan masalah, ya, seminar-seminar terkait dengan jalurnya pendidikan, terkait dengan jalurnya program-program yang lain, dan tidak menutup kemungkinan setelah pengalaman dengan MK sekarang kita juga masih bisa mempersiapkan, ya, materi yang lain, gugatan yang sama, materi yang lain dengan orang yang beda, ya, yang kapasitasnya lebih kredibel. Kemarin itu, ya, sebenarnya juga sudah kita lobby untuk Profesor Anar Gonggong. Anar Gonggong sopo sing ngate protes wong saiki ahline sejarah Indonesia, Profesor Anar Gonggong. Masalahnya
ini sidang-sidang MK tahun 1999 umumnya orang bilang gagal. Thomas Alva Edison mengatakan tidak gitu. Saya menemukan hal baru sebanyak 999 sebelum saya ketemu bagaimana seharusnya. Ya, artinya ini sebagai sebuah pembelajaran, kita menjadi dapat banyak hal baru untuk tetap dilakukan gugatan selanjutnya gitu loh. Tapi secara substansi kan dari pihak pemerintah kan juga menerima sebetulnya. Menerima. Nah, persoalan gini ya, contoh ya. Siapa sekarang yang memahami sebagaimana proses persidangan PPKI waktu awal ya? Satu contoh terkait pembukaan Undang-Undang Dasar yang ada di alinea kedua ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Persoalan kata-kata ke depan ini menjadi perdebatan Bung Karno, Bung Hatta, dan Otto Iskandar Dinata. Sebab itu menginformasikan kenapa disebut ke depan dan belum masuk ke pintu gerbang, karena negara ini belum ada. Dan sekarang ayo kita sama-sama cek ya, siapa yang ada di pusat ini yang memahami terkait kata-kata pintu gerbang. Nah, makanya inilah dibutuhkan edukasi, dibutuhkan sebuah pengingat atau pembelajaran bagi siapapun yang jadi pejabat nantinya. Dan salah satunya sebenarnya mengacu kepada Mojopahit yang pusatnya di Mojokerto. Zaman Mojopahit dulu kalau mau jadi pejabat dilebokno nang pesantren dhisik. Bukan Islam loh ya, pesantren ini bahasa Sanskerta dari pesinantrion, dari kata-kata satrio itu. Ya. Jadi ini pada waktu itu Majapahit kan Hindu. Ini dilebokno dhisik kono, dididik dhisik masalah kebangsaane baru diangkat jadi pejabat. Dan inilah yang kita mulai dengan pesantren jati diri bangsa. Sehingga pas salah satu upaya kita, ya apa carane sadurunge dadi pejabat lebokno kabeh nang ngene pesantren jati diri bangsa. Cek paham. Makanya pembelajaran ini penting. Terus sikap kolektifnya gimana? Jadi ini termasuk bagian sikap kolektif kita. Jangan pernah berhenti. Bukan semangat. Kalau berhenti NKRI harga mati. Nah, ini NKRI aku yakin loh. Nah kalau contoh ya, seandainya ini menjadi sebuah kebiasaan ya, perilaku yang menjadi kebiasaan masuk disebut habit. Ya, Sarasian ini loh, ngepost berapa titik ya. Kemudian kalau ini diteruskan, habit ini yang menjadi culture atau budaya. Kalau budaya itu diteruskan, ini yang menjadi civilization atau peradaban. Nah, ini saja seandainya kita membudayakan secara kolektif dan nanti dicontoh ya, Mojokerto jadi contoh seluruh Indonesia dan ini bergerak seluruhnya. Nah, kita bisa bayangkan satu generasi selesai siapapun nanti yang jadi pejabatnya, dia sudah dibekali cinta tanah air, dibekali masalah sejarah bangsa, dibekali masalah pemahaman-pemahaman yang seharusnya seperti itu. Jadi harapan saya dari pertanyaan panjenengan, ya ayo situasi seperti ini ya, di mana enak, rukun, santai, dan di sini diskusi dan sebagainya. Ini tidak cuma satu tempat, ada beberapa tempat, dan nanti kalau sudah jalan rutin kita informasikan dari jalur DPP supaya ini menjadi program menyeluruh seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesuai dengan janji kita bersama, satu tadi pertanyaan terakhir nggih Bapak Ibu nggih. Ini beliaunya juga sudah kasih kode kepada kami nih. Karena waktunya sudah 10:30 karena masih ada kegiatan nanti malam kita beribadah nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan diskusi pada malam hari ini
membawa manfaat, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita tentang apa yang beliau semua sampaikan. Mari diskusi ini kita akhiri dengan berdoa. Langsung saja, nanti momennya juga beliaunya Romo Yohanes ada kegiatan Natal yang kita berikan kepada beliau untuk menutup acara ini dengan doa. Beliaunya kami haturkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih atas cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bisa berkumpul, kami bisa diskusi, dan kami bisa bertukar pikiran Tuhan. Kiranya kebiasaan yang sedang kami awali Tuhan menjadi suatu kebiasaan baru untuk menanamkan ideologi-ideologi yang berkenan dan mempunyai rasa hidup bersama di dalam negara ini. Kami serahkan Pak Edi juga yang lain yang sebagai pemateri Tuhan, berikan hikmat dan akal budi supaya kami bisa betul mengajar dan juga membimbing untuk kuatnya persaudaraan kita dalam cinta tanah air. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa lindungi dan jaga perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing, tibakan dengan selamat dan bertemu keluarga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sama doa dan puji kami menyerahkan kepada kuasa-Mu, hai dalam Tuhan Kristus bersama kami hidup. Kami mengucap syukur. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Matur sembah nuwun rawuhipun mbok menawi wonten kelepak kang kawula anu foto panjenenganipun boten. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kami Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa bersama pengurus persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat, dari tingkat DPD, dari tingkat DPC Kabupaten Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang, Kabupaten Surabaya. Menyampaikan terima kasih. Berjanji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri. Tampilan lu ya, yang kilaran ya. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sekali lagi, Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa raga Cukup Bapak, ada foto bareng pun. foto, Ya, ya. foto.